Hai teman-temanku, kawan-kawan peternak semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kabarnya semua lagi bahagia, lagi riang gembira, sama seperti saya. Karena ini disebabkan oleh satu hal, yaitu harga telur di atas HPP nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa HPP kita sekitar 21 sampai 22. Tentu kita sangat berbahagia, sangat senang sekali dengan keadaan harga telur yang berpihak kepada kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa mahalnya harga telur hari ini bukan tanpa perjuangan, bukan semudah kita membalikkan tangan. Semuanya penuh perjuangan yang telah kita jalani, kita telah lakukan, kita telah panjatkan sebagai doa kepada Tuhan. Dan bahkan perlu kita ungkapkan secara berani, secara ikhlas, bahwa kebahagiaan dengan naiknya harga telur hari ini sebenarnya adalah kebahagiaan di atas penderitaan. Baik penderitaan kita sendiri maupun penderitaan kawan-kawan kita yang memilih mengalah untuk sejenak berhenti dari usaha peternakan ini, dari usaha peternakan ayam petelur. Kalau demikian berarti kita adalah peternak yang bertahan. Kita adalah peternak yang alhamdulillah diberi kekuatan untuk tetap eksis. Maka selayaknya kita hari ini bersyukur, memanjatkan puji yang setinggi-tingginya kepada Tuhan, dan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadikan momen ini menjadi suatu yang luar biasa, menjadi suatu pesta bagi para peternak. Dan kita juga perlu ingat bahwa harga telur itu dengan kondisi yang seperti sekarang yang mahal, yang kita anggap sebagai pesta para peternak, bahwa pesta itu akan ada waktunya untuk berakhir. Maka sebelum pesta berakhir, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh peternak supaya peternak tidak kembali mengalami situasi buruk seperti beberapa bulan yang lalu? Seperti halnya para pemimpin perang, para panglima perang, maka peternak itu bagi dalam dunia usahanya, dalam dunia peternakannya, dalam usaha peternakan yang dia rintis, dia adalah bos, dia adalah panglima perangnya, dia adalah pimpinannya. Maka selayaknya sebagai panglima perang, sebagai pimpinan di dalam usaha kita, apalagi kita ini adalah peternak yang mandiri, yang mudah goyang oleh situasi dan kondisi tertentu, maka tidak boleh kalah kepada panglima perang itu, kepada para pemimpin itu. Kita harus punya planning yang mapan. Kita harus punya plan A, plan B, plan C, dan seterusnya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kemungkinan tidak berpihak kepada kita di suatu waktu. Maka untuk itu, sebagai tawaran planning saya kepada Anda semua, dan tentunya untuk saya sendiri, ada 4 hal. Dan planning itu sebenarnya perlu kita susun dalam dua situasi dan kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah di situasi dan kondisi harga telur mahal atau seimbang antara harga pakan dengan harga telur. Kemudian kita juga buat planning di situasi dan kondisi ketika harga telur lagi anjlok. Ini semua dibutuhkan, ini diperlukan untuk kita tetap bertahan sebagai peternak dalam setiap kondisi dan keadaan yang bagaimanapun, baik berpihak kepada kita atau bahkan justru
menjadi bumerang bagi kita. Tawaran saya kepada Anda semua sebagai plan untuk usaha kita ketika harga telur seperti sekarang ada 4, yaitu pertama bayar hutang, kemudian kedua lunasi penyusutan jika penyusutan kita sebelumnya tidak kita bisa penuhi. Kemudian yang kedua, usahakan kembalikan modal dengan ditambah 5-10%. Dan yang keempat, investasi untuk ketahanan modal. Kita bahas satu persatu. Pertama, hutang. Kita perlu bayar hutang. Hutang ini ada 2, hutang kepada personal dan hutang kepada bank. Maka yang perlu diprioritaskan, yang perlu diutamakan adalah hutang kepada personal. Baik itu personal yang ada hubungannya dengan usaha peternakan kita, seperti bakul, baik bakul pakan, konsumsi konsentrat, jagung dan katul, ataupun saudara dan tetangga yang kita pinjami uangnya untuk mensupport usaha kita, misalkan ketika kita sedang melakukan peremajaan kemarin-kemarinnya. Sebab saya lihat hutang itu jika dibikin enteng, apalagi dengan usaha kita, usaha peternakan ayam yang merupakan usaha hewan yang bernyawa. Sebab kawan-kawanku semua para peternak, usaha peternakan ayam dan usaha-usaha ternak lainnya yang kita usahanya adalah hewan, karena hewan itu punya nyawa, maka hal-hal yang dilakukan oleh pemiliknya itu berpengaruh terhadap hewan yang dia pelihara, kepada ternak yang dia pelihara. Kita contohnya di peternakan ayam telur, jika Anda misalkan, ini bukan mistis sebenarnya, tapi ini kenyataan, ketika Anda dengan keluarganya sedang lagi ada gap, maka tanpa disengaja ternyata itu berpengaruh terhadap produktivitas ayam Anda. Dan ini banyak terjadi, kecuali Anda punya faktor X atau keilmuan Anda mapan di dalam dunia peternakan, mungkin tidak terasa berpengaruh. Tapi kenyataannya, dan yang saya dengar dari para peternak-peternak itu, ada hubungannya antara perilaku peternaknya dengan produktivitas ayam yang dipelihara. Jadi dalam hutang ini jangan dibikin enteng. Segeralah bayar hutang itu, mumpung momen-momen sekarang harga telur lagi mahal. Kemudian jika Anda tidak punya hutang ke personal, ya silahkan langsung bayar hutang Anda ke bank. Oh, kan hutang saya berupa cicilan tiap bulan, nggak apa-apa. Jika hutang Anda adalah 2 juta dan sekarang Anda punya uang sekitar 10 juta, maka taruh semua di dalam rekening. Itu untuk supaya pikiran kita ringan dan beban kita tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, karena kita tidak tahu situasi dan kondisi ke depannya. Kemudian yang kedua, lunasi biaya penyusutan. Yang kedua, lunasi biaya penyusutan. Ini diperlukan untuk kita tetap bisa melakukan peremajaan ketika ayam-ayam kita diakhir. Kalau saya hitung, biaya penyusutan itu sekitar 13.000 sampai 15.000 per 100 ekor. Berarti kalau 1.000 ekor 130 sampai 150.000 itu harus disisihkan setiap hari sebagai biaya penyusutan, mulai ayam umur 25 sampai 90 minggu. Mengenai hitung-hitungannya kita akan bahas di lain kesempatan. Kemudian yang ketiga adalah usahakan kembalikan modal dengan ditambah 5-10%. Sebab modal kita itu akan mengalami fluktuasi sesuai situasi dan kondisi, apalagi dalam waktu sampai 5 tahun. Maka nilainya yang harga ayam yang sekarang kita
melakukan pembesaran biayanya 60 juta ayam 1000 ekor, maka 3-5 tahun ke depannya pasti mengalami lonjakan kenaikan pembiayaan, dan itu kita harus punya persiapannya. Yang terakhir, keempat adalah investasi untuk ketahanan modal. Jika kita sudah bayar hutang, kita sudah melunasi biaya penyusutan kita dari ayam 25 sampai 90 minggu, kemudian kita udah berhasil mengembalikan modal ditambah 5-10%, kita terakhir senjata pemungkas kita ini adalah kita investasi untuk ketahanan modal. Ketika seperti contohnya seperti situasi dan kondisi beberapa bulan yang lalu, ya, sekitar 3 bulan itu ya, itu dengan kondisi yang hanya 3 bulan seperti itu, padahal saya hitung konversi pakan dengan harga telur itu sebenarnya seimbang. Artinya kita tukar pakan ke telur itu nggak rugi kita, kecuali kita rugi operasional, rugi penyusutan. Dan ternyata banyak peternak yang udah mulai merasa kewalahan, ya karena mungkin salah satunya modal yang mereka peroleh itu bukan dari modal lunak atau pinjaman biasa, tapi pinjaman bank, bahkan pinjaman yang bunganya lumayan tinggi. Bahkan ada ceritanya ayam itu makan emas, ada ceritanya ayam makan BBKB. Maka untuk itu, supaya ayam-ayam kita itu tidak makan emas dan tidak makan BBKB, maka lakukan empat hal yang telah kita bahas bersama supaya kita tetap eksis menjadi peternak, supaya usaha peternakan kita menjadi bagian dari suatu yang bisa membahagiakan kita dan keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya terus berkembang, dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.